Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arini. Pada kesempatan kali ini saya akan mempraktikkan penerapan segitiga restitusi pada siswa kelas 1 di SD Negeri 2 Ciambar. Menurut Gazen, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, restitusi adalah sebuah tawaran dan bukan paksaan. Restitusi fokus pada solusi dan dapat mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompok. Langkah-langkah restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas. Skenario kasus 1. Siswa tertidur saat jam pelajaran. Waalaikumsalam, silakan duduk Ido. Selamat siang Ido. Ido tahu gak kenapa Ido dipanggil sama ibu ke sini? Iya pinter. Kenapa coba kok Ido bisa sampai tertidur di kelas sih? Tidur pukul 11 malam itu. Oh seperti itu. Wajar sih kalau misalkan Ido tidur jam 11 pasti akan mengantuk ya. Kalau ibu juga di posisi Ido pasti ibu juga kalau ngantuk akan tertidur. Lalu sekarang ibu mau tanya, kenapa kok Ido bisa tidur sampai larut malam sih? Soalnya aku main game sampai jam 11 jadi mengantuk pas pagi-pagi. Boleh gak tidur di kelas? Tidak boleh ibu. Kenapa kok tidak boleh? Apa alasannya? Karena di kelas itu kita harus belajar supaya menjadi anak yang cerdas dan pintar. Iya hebat sekali. Coba sekarang pikirkan, kalau Ido tidur di kelas itu apakah sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak ibu. Kira-kira keyakinan kelas apa yang Ido sudah langgar? Apa yang tidak sesuai dengan keyakinan kelas kita? Ibu, kita harus menghargai waktu dan orang lain. Iya pinter. Penting tidak menghargai waktu sama orang lain? Penting bu. Sekarang coba apa yang harus Ido lakukan? Aku harus tidur lebih awal dan tidak bermain game terus agar aku tidak bangun kesiangan dan mengantuk di kelas. Pinter sekali, jawaban Ido sudah sangat tepat, hebat sekali ya. Berarti nanti Ido tidak boleh main game terus, apalagi sampai tidur jam 11 malam ya. Iya, terima kasih ya Ido. Silahkan duduk kembali ya. Baik guru. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Rido. Saya murid kelas 1 di SDN 2 Ciambar. Saya merasa sangat senang berdiskusi dengan Bu Arini terkait menghargai waktu dan harus saling menghargai. Saya harus tidur lebih awal dan tidak bermain game terus agar tidak mengantuk ketika belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Skenario kasus 2. Siswa makan pada saat jam pelajaran. Waalaikumsalam, silahkan duduk Aksa. Selamat siang Aksa. Aksa, tahu gak kenapa Aksa dipanggil sama ibu ke sini? Iya, kali kenapa Aksa? Kok Aksa sampai makan di kelas sih tadi? Belajar? Kenapa? Kok Aksa bisa sampai gak sarapan? Oh, soalnya ketiduran. Jadi bangunnya kesiangan ya? Iya, wajar sih ya. Ibu juga kalau misalkan lepas, kalau di posisi Aksa pasti ibu juga akan
makan ya, karena kita manusia kalau kita lapar kita harus makan. Tapi sekarang yang dari pertanyaannya, boleh gak sih makan di kelas? Kenapa? Apa sih alasannya? Kenapa kok tidak boleh makan di kelas? Soalnya ketika belajar kita harus apa? Belajar itu ya kita menjadi anak ya pintar sekali ya. Nah sekarang coba kita pikirkan, apakah sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Kalau misalkan kita ketika belajar makan nih, sudah sesuai ya? Tidak sesuai. Kenapa tidak sesuai? Kira-kira kenapa ya? Karena kenapa? Kita itu harus bisa apa? Menghargai orang lain dan harus disiplin ya ketika belajar. Jadi kita tidak boleh makan di kelas ketika apa? Ketika belajar pintar ya. Sekarang apa nih yang akan Arsa lakukan kalau misalkan tidak boleh makan di kelas ketika belajar? Atau harus bagaimana? Tadi sebelum berangkat Arsa harus apa dulu? Iya, harus sarapan dulu. Arsa juga harus bisa apa? Menghargai dan harus apa? Disiplin ya. Disiplin ketika belajar, tidak boleh makan ketika jam pelajaran ya. Iya, mengerti? Mengerti ya? Berarti akan dilakukan lagi gak sama Arsa makan di kelas ketika belajar? Tidak, pinter. Sudah, sekarang Arsa boleh duduk kembali ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arsa. Saya murid kelas 1 di SDN 2 Ciambang. Saya merasa senang berdiskusi dengan dua hari ini. Menghargai orang lain dan disiplin ketika belajar. Saya harus sarapan terlebih dahulu agar tidak merasa lapar dan tidak makan ketika belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, dapat disimpulkan penanganan kasus yang dilakukan guru dengan menggunakan pendekatan segitiga restitusi diharapkan guru dapat memposisikan dirinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang dapat membuat murid menjadi lebih mandiri, percaya diri, dan bertanggung jawab. Sekian dari saya. Terima kasih. Salam bahagia selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.